Jadi kalau orang bilang katanya kalau negara udah benar juga KPK dibubarin juga enggak. Ya. Apalagi sekarang negara lagi nggak benar suruh bubarin. Makin nggak ngerti saya alasannya. Ya. Jadi kita bertanya sebenarnya apa sih nilai di bangsa Indonesia itu atau dinilai orang-orang yang menginginkan KPK ini bubar di kepalanya mereka tuh nilai itu apa sih gitu? Ya, ya. Andai kata tidak ada lagi orang baik untuk memimpin KPK, nggak ada gunanya lembaga KPK. Oh, bubarkan saja. Ada kalimat conditional sentence kalau. Kalau, Orang kadang-kadang mendengarkan pesan tuh ujungnya bubarkan KPK. Padahal pesannya beda. Saya nggak bisa menjat baik buruk, tapi ada yang baiknya. Tapi justru banyak juga yang tidak baiknya. Misalnya saya jadi presiden, saya perintahkan kamu pokoknya kalau macam-macam ya kena pecat. Pasti ngikut. Dan nggak ada kejadian yang soal ditetapkan hari ini tersangka besok minta maaf. Harusnya presiden turun tangan. Nah, kira-kira aneh kan itu? Iya. Kok bisa minta maaf gitu? Ya. Ya itu binaan Bang Saud. Iya. Itu binaan yang gagal itu. Gagal. Pemirsa, di tengah gonjang-ganjing pembicaraan soal capres, cawapres hari ini, Dada Bu Mega mengeluarkan sebuah pernyataan tentang perlunya KPK dibubarkan. Ini menimbulkan pro dan kontra tentang wacana ini. Nah, untuk membahas ini kami mengundang Bang Saud Situmorang. Situmorang, makanya? Iya, betul. Ini mantan pimpinan KPK 2015-2019. Ya. Selamat sore Bang, terima kasih Abang udah hadir. Terima kasih. Senang ketemu lagi. Dan kemudian kita undang juga Ketua DPR 2009-2014, yaitu Dr. Marzuki Ali, Abang kita. Selamat sore Bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Abang sudah datang. Nah, Bang Saud, kita mulai Bang Saud nih. Abang setuju nggak Bang dengan wacana pembubaran KPK yang disampaikan oleh Ibu Mega itu? Ya kalau siapapun dia ya, kalau bilang KPK dibubarin, berarti mungkin dia nggak paham ya bagaimana piagam PBB yang kita tanda tangani itu di era Pak SBY. Quote and quote kan kita tuh menandatangani piagam PBB anti korupsi itu kan bertupus lumus itu ceritanya. Gak gampang juga kan. Sampai itu ratifikasi kemudian kita ratifikasi bahwa di sana di dalam satu negara harus ada satu badan anti korupsi yang tidak permanen, tidak sementara, tidak temporer, tapi permanen. Bukan ad hoc. Iya. Jadi kalau orang bilang katanya kalau negara udah benar juga KPK dibubarin juga enggak. Apalagi sekarang negara lagi nggak benar suruh bubarin. Makin nggak ngerti saya alasannya. Jadi bahasa yang lebih simpel, mereka umumnya tidak memahami sebenarnya bahwa komitmen internasional kita, tanggung jawab internasional kita itu tertulis di dalam Undang-Undang 45 kita untuk menciptakan perdamaian dan seterusnya, itu komitmen kita. Kalau enggak kita ngapain tanda tangan piagam-piagam seperti itu gitu. Pada bagian lain kita pahami indeks persepsi korupsi kita saat ini juga sangat rendah, 34 di bawah Timor Leste. Terus ada orang bicara begitu sehingga kemudian kita lebih menganalisis lagi apa ya di balik ini gitu. Tapi mungkin itu keprihatinan Bu Mega terhadap soal penanganan korupsi di negeri ini oleh KPK mungkin. Ya, itu yang saya bilang perlu dievaluasi juga, Bang. Iya, itu maksud saya begini, kalau umpamanya ada satu strategi, ada teknis, ada sistem, ada segala macam ada kita punya untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau values-nya atau nilai di dalam hatinya itu berbeda, saya bisa pastikan bahwa itu apapun tidak akan pernah berhasil kalau nilainya tidak konsis dengan nilai-nilai yang kita pahami sebagai pemberantasan korupsi secara internasional. Ya kalau di Indonesia ya apa nilai itu? Ya nilai itu sudah kita pahami, ada Pancasila di situ, ada nilai profesionalisme, ada nilai integrity, terus ada nilai keadilan dan seterusnya.
Nah kalau itu kita nggak jaga ya, kita akan tetap frustasi untuk memberantas korupsi. Jadi kita bertanya sebenarnya apa sih nilai di bangsa Indonesia itu, atau dinilai orang-orang yang menginginkan KPK ini bubar, di kepalanya mereka tuh nilai itu apa sih gitu? Ya, ya. Kalau saya kan selalu bilangnya ya di KPK itu ada 9 nilai kan, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana. Berantas korupsi itu nggak juga mesti harus takut-takut dan seterusnya. Nah nilai-nilai itu yang menurut saya nggak pernah dipahami oleh orang-orang yang mengendaki KPK ini dibubarin. Jadi kembali pertanyaannya, ada apa ya di balik itu? Kalau kita katakan mereka sekarang memang tidak perform sama sekali. Karena ketika Undang-Undang 19 itu diganti dengan Undang-Undang KPK itu diganti dengan Undang-Undang 2019, itu sebenarnya KPK itu udah nggak ada apa-apanya. Udah selesai. Nanti kita bahas yang undang revisi undang 30 tahun 2012. Kita ke 2019. Ya, 2019. Kita ke Bang Marzuki dulu. Bang, abang pernah dulu tahun 2011 apa ya? Pernah mewacanakan untuk KPK dibubarkan. Itu alasan Bang waktu itu apa, Bang? Ya, sebetulnya bukan wacana. Itu statement itu untuk memberikan pesan kepada tim seleksi waktu itu bahwa perlu merekrut orang-orang yang punya integritas. Kalimat saya jelas. Andai kata tidak ada lagi orang baik untuk memimpin KPK, nggak ada gunanya lembaga KPK. Bubarkan saja. Ada kalimat kondisionalnya di sana. Ada kalimat conditional sentence kalau. Karena pesan ini penting, karena kita di dalam menseleksi ini pertama independensi yang melakukan seleksi. Kita tahu contoh. Tim independen. Contoh BPK. BPK diseleksi oleh Komisi 11. Di mana mau dapatkan orang yang punya integritas, punya independensi, tatkala dia duduk di Badan Pemeriksa Keuangan. Akhirnya apa? BPK hanya diisi para politisi sekarang ini. Karena undang-undangnya begitu. Nah, kalau proses seleksi ini sudah kuat intervensi kekuasaan, sehingga menghasilkan orang-orang yang tidak punya integritas, yang hanya menjilat dengan kekuasaan, bahasa kasarnya agar masuk BPK. Menjilat kekuasaan, bahasa kasarnya. Karena apa? Biasanya ini kan terjadi lobby sana lobby sini. Untuk duduk KPK itu saya mengalami beberapa orang yang melobi saya, tetapi tatkala mereka duduk kan kelihatan bahwa ambisi itu merupakan indikator bahwa yang bersangkutan tidak baik. Nah, makanya kalimat saya jelas waktu, andai kata tidak ada lagi orang baik di Republik ini, nggak ada gunanya lembaga ini diadakan. Karena hanya memperkeruh kesana pemberantasan korupsi. Kenapa tidak kita perkuat yang ada? Kejaksaan, kepolisian. Selama ini seolah hanya fokus kepada KPK, padahal yang punya organ yang besar, yang berada sampai di seluruh wilayah Republik ini nggak kita perhatikan, karena kita seolah-olah hanya mengandalkan KPK. Nah, kalau lembaga ini kita perkuat, ini sampai ke kabupaten. Ini kalau kita bangun kelembagaan ini solid dan punya integritas orang-orangnya. Saya yakin dengan komitmen komitmen artinya pimpinan negara, artinya jangan banyak mengintervensi hukum, tetapi kalau ada para penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, mengkriminalkan orang-orang tidak bersalah, dia lakukan tindakan-tindakan yang sesuai, saya kira orang akan baik. Contohnya Komisi Pengawas Kejaksaan nggak punya peran. Gunanya komisi pengawas apa? Untuk mengawasi tingkah laku daripada jaksa. Kita melapor polisi. Nggak ada gunanya kita melapor sekarang ini. Karena apa? Karena mereka diambil dari orang-orang internal yang tidak punya keberanian untuk melawan institusi yang pernah dia ada di sana. Sama di kepolisian kan ada Kompolnas, cenderung membela polisi. Tidak dalam arti kata dia imparsial terhadap orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, ini yang harusnya kita tegakkan. Reformasi itu harusnya semua lembaga negara itu kita reformasi. Sekarang ini yang terasa di kita itu yang tidak reformasi itu polisian, kejaksaan, dan ada beberapa lembaga pemerintah lainnya yang sekarang ini masih seolah-olah
mereka tuh berkuasa, ya susah disentuh hukum, ya tetap KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tetap berjalan, ada. Dan itu bisa kita lihat praktek-praktek kelembagaan di lembaga-lembaga pemerintahan itu. Ya. Jadi orang kadang-kadang mendengarkan pesan tuh ujungnya bubarkan KPK. Padahal pesannya beda. Itu kan terjadi polemik luar biasa. Nah, ada yang membela, kalian tuh nggak ngerti dalam bahasa Inggris tuh katanya conditional sentence, kalimat pengandaian. Kalau pengandaian itu tidak terjadi, ya tidak perlu bubar. Kalau dapat orang yang baik, punya integritas, ya, punya komitmen jelas, nggak perlu dibubarkan. Tetapi kalau nggak ada orang baik, untuk apa lembaga ini kita adakan? Ini kan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, pencegahan dan penindakan. Tetapi kalau orang yang punya tidak komitmen, tidak punya integritas, mau jadi apa negara kita? Menambah biaya saja. APBN kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga, ya komisi-komisi yang nggak ada gunanya. Nah ini yang harusnya direformasi, reformasi ya. Artinya ditata ulang ketatanegaraan kita nih, ya supaya lebih efisien. Ini banyak komisi-komisi tapi nggak ada manfaatnya. Reformasi perlu ada keseimbangan, balance dari kekuasaan, tetapi ternyata dia bagian daripada kekuasaan itu. Ya itulah saya contohkan, Kompolnas bagian daripada polisi. Ya komisi kejaksaan dia bagian pada kejaksaan, nggak ada gunanya. Nah, dan waktu itu terpilih orang yang sesuai harapan abang atau sesuai dengan dugaan abang, ini sama aja. Ada hal yang saya lihat positif, ada hal juga yang saya lihat ya nggak pas. Kalau lembaga itu dijadikan semacam kalau saya bilang semacam orang show ya, sebagai pertunjukan, entertain, hiburan. Seperti entertain, ini hancur negara kita. Orang belum jelas dan dipamer-pamerkan. Sudah diduga-duga dengan ini penegakan hukum kita ini. Belakangan pakai hilap lagi. Menakut-nakutin orang ini. Enggak, caranya benar gitu. Sebaiknya bekerja dengan diam, itu yang lebih baik, ya. Lakukan tindakan itu terstruktur, sistematis, itu yang lakukan, tidak dengan publikasi yang gebiar. Orang korupsi sedikit, publikasinya luar biasa. Kasihan loh orang diadili oleh media itu kan itu nggak benar itu kan, sudah melanggar hukum sebenarnya. Melanggar hak asasi orang kan, orang yang belum tentu salah sudah dipublikasikan besar-besaran soal dia betul-betul sebagai terpidana. Seperti bersalah, ya padahal baru disangkakan. Banyak hal orang-orang yang terus terang korban daripada kejadian-kejadian itu. Banyak ya. Jadi saya nggak bisa menjat baik buruk, tapi ada yang baiknya, tapi justru banyak juga yang tidak baiknya. Baik banget. Kemudian Bang Saud, itu kan kalau di Hong Kong ada Independent Commission Against Corruption, ICAC. Itu yang kemudian menginspiring orang untuk bikin KPK seperti di KPK Hong Kong. Nah di KPK Hong Kong itu kan mereka punya 5 tugas sama dengan Indonesia sebenarnya. Yang satu adalah memberikan pendidikan, memberikan pencegahan, penindakan itu salah satu, ya. Kemudian yang berikutnya itu penyelidikan dan sebagainya. Nah, tapi belakangan kan di KPK Hong Kong itu hanya berfungsi sebagai supervisi, monitoring terhadap lembaga-lembaga yang disebutkan oleh Bang Ali tadi yang sudah diatur dalam konstitusi, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Mereka kemudian lama-lama mengundurkan diri dan mengawasi, memperkuat lembaga yang ada. Nah hari ini kan Undang-Undang KPK sudah direvisi ya pada tahun 2019 yang lalu ya. KPK masuk dalam rumpun eksekutif ya, jadi ASN lah. Nah harapan kita kan bahwa itu memperkuat, walaupun ini menjadi polemik karena bagian dari pemerintahan dan sebagainya. Tapi kan itu juga ada dasarnya. Dulu kan KPK semua mau aja nih berdemo sendiri, mendemo siapapun, dan sepertinya itu bukan lembaga negara. Padahal DPR juga yang menganggarkan, dia bagian dari lembaga negara yang fungsinya itu. Nah sekarang abang lihat nih, apakah memang KPK hari ini dengan revisi undang-undang yang baru ini itu
makin memperkuat atau memperlemah, atau memang sebaiknya memang dikurangi aja fungsinya menjadi satu fungsi aja gitu. Abang gimana? Jadi makanya kemarin bersamaan dengan disampaikan tadi oleh Bapak tadi Pak Ali, jadi itu dikatakan bahwa orang yang paling memperhatikan KPK dari awal pun, saya nggak usah nyebut perguruan tingginya dan apa lembaganya, dia bicaranya sama. Kalau yang seperti sekarang ini, baiknya memang dibubarin gitu. Dia bilang begitu. Ya. Kalau saya sih masih nggak sampai se ekstrim itu. Tapi bayangan saya gini. Kurangin aja perannya mungkin. Enggak, karena komitmen kita di internasional kita bahkan pasti akan ditertawain. Karena ketika kemudian KPK menjadi contoh, ketika kan ada satu produk Badan Anti Korupsi Sedunia itu salah satu yang namanya Komitmen Jakarta. Ya. Karena KPK ketika itu jadi contoh. Oke. Bahwa independensinya, ya walaupun masih banyak perdebatan lah tentang style-style orang dari periode 1 sampai jilid sekarang ini kan 5 ini beda-beda stylenya. Menginspirasi tugasnya itu beda-beda gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ketika dia menjadi tidak se-independen dulu, memang secara manajemen itu banyak risiko di dalamnya, di dalam mengaturnya, di dalam kepatuhannya termasuk kan selalu disebutnya risikonya risiko ke dalam apa risiko keluar? Termasuk ke dalam dan keluar. Di dalam kan kita udah lihat sendiri kemarin ada pimpinan yang sebenarnya nggak boleh ketemu, itu kan pidana kan? Ya, malah berpelukan. Ya. Terus kemudian komisi etik yang sekarang disebutnya itu Dewan Pengawas itu sangat berbeda dengan komisi etik yang dulu. Saya selalu ngambil contoh kan, kalau yang dulu pakai batik lengan pendek aja ditegur karena ketentuannya harus batik lengan panjang gitu. Sekarang udah jelas-jelas kok ketemu dengan orang, ya kan? Terus tidak pola hidup sederhana dan seterusnya di kasus-kasus helikopter dan seterusnya itu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya pengalaman di negara-negara lain juga banyak juga KPK itu ditentukan oleh presidennya, perdana menterinya. Tapi karena pimpinannya kuat, tadi Pak Ali kan sudah bilang soal leadership kan. Yang menentukan itu kepala negaranya. Nggak ada kayak kita kayak komisi kayak panitia seleksi dan seterusnya. Tapi karena kepemimpinannya kuat, dia tunjuk siapa yang jadi pimpinan di situ, dia melaksanakan semua perintah itu gitu. Indeks persepsi korupsinya 80 malah. Kita 34. Itu ditunjuk langsung. Badannya dia bagian dari itu. Jadi walaupun tidak dipilih tetap indeks jadi tinggi. maksud saya memang untuk Indonesia ini agak aneh gitu loh. Model apa aja mau dibikin, karena saya bilang tadi itu kita punya uang, punya strategi, punya taktis, punya staf yang jago-jago, pendidikan. Kalau di dalamnya ini masih nilai di dalam hatinya itu masih konflik of interest, kita nggak akan bisa ketemu, nggak akan bisa ketemu. Ya, termasuk di penyidik sendiri mungkin ada konflik of interest. Oh iya itu tadi kan banyak kasus. Tadi kita cerita katanya ada banyak yang menyelimuti di kasus Anda dulu ya. Walaupun itu kita perlu dalamin gitu. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikategorikan sebagai konflik of interest. Nah itu kan konflik of interest ini kelihatannya tidak ada kaitan dengan korupsi, tapi itu membuka peluang korupsi yang lebih besar kan. Misalnya mau jadi wapres misalnya. Iya. Hari ini kita lihat nih gambar-gambarnya ketua KPK ada di mana-mana. Kayak menyalin wapres juga. Jadi mirip dengan era Bapak. Era zaman dulu. Waktu zaman Bapak waktu ketua DPR kan gitu. Akhirnya juga semua bikin jadi korban. Jadi undang-undang baru itu sekarang apa dong kalau begitu? Jadi kalau saya sih sebenarnya ya undang-undang jelek pun kalau dilaksanakan dipegang oleh orang yang punya integritas dia jalan. Karena kan kita tahu definisi korupsi itu kan sebenarnya kekuasaan yang kita gunakan untuk menyimpang untuk mendapat sesuatu untuk diri kita sendiri. Jadi simple aja sebenarnya. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana dong kondisi sekarang ini? Saya katakan kalau kondisi sekarang ini masih dibiarkan, dia masih di bawah badan yang sangat tergantung pada pemerintah. Pada bagian lain kita tahu pemerintahnya sangat konflik of interest. Sampai OECD itu kan berkali-kali mengingatkan Indonesia tentang konflik of interest. Kadang padahal kita pingin masuk jadi negara OECD gitu ya. Tapi nggak bisa karena konflik of interest di negara Anda itu masih besar. Beresin dulu gitu. Di negara kita Pak, pimpinan itu bisa dia nggak ngerti kalau menteri, anaknya nikah nih, menteri ikut baris, itu dia nggak ngerti itu konflik of interest. Dia nggak ngerti Pak. Iya kan? Itu konflik of interest gitu loh. Dia nggak paham itu bahwa itu konflik of interest. Sampai sesimpel itu aja mereka nggak paham gitu. Jadi agak sulit kalau saya bilang.
Jadi Bang Marzuki setuju di KPK dibubarkan atau? Ya, quote unquote ya, artinya dengan syarat, dengan nggak syarat. ada orang yang baik lagi bubar aja. Ngapain nambah-nambah lembaga negara, membebani APBN, harusnya dana bisa digunakan untuk pendidikan, nggak ada guna. Tapi seharusnya tadi disampaikan Bang Saud tadi, tergantung pimpinan tertinggi. Komitmennya bagaimana terhadap pemberantasan korupsi. Artinya pemberantasan korupsi ini panglimanya adalah presiden, bukan KPK. Itu komitmen dan itu janji kampanye seorang presiden. Siapapun calon presiden selalu berjanji untuk pemberantasan korupsi. Artinya dia menjadi panglima perang untuk pemberantasan korupsi. Jadi apapun yang adanya lembaga yang tidak baik seperti sampaikan tadi, undang-undangnya kurang sempurna dan itu bisa ditutupi dengan komitmen seorang pemimpin. Misalnya saya jadi presiden, saya perintahkan kamu punya, pokoknya kalau macam-macam ya kena pecat. Pasti ngikut. Dan nggak ada kejadian yang soal ditetapkan hari ini tersangka besok minta maaf. Harusnya presiden turun tangan. Nah, kira-kira aneh kan itu? Iya. Kok bisa minta maaf gitu? Ya itu binaan Bang Saud. Iya. Itu binaan yang gagal. Binaan Bang Saud kan mau apa lagi kan? Harusnya presiden ambil alih gitu. Bahwa ada persoalan di tubuh TNI, ada persoalan selesaikan. Namanya kan dalam kekuasaan presiden kan. Bahwa TNI bawa presiden, KPK di presiden. Ya kalau ada hal-hal yang terjadi konflik dan sebagainya, presiden harus turun tangan selesaikan. Ya itulah fungsi seorang presiden. Manajerialnya di sana. Jadi tidak dibiarkan. Ada cicak buaya dibiarkan. Itu menurut saya sih nggak pas. Bahwa hal-hal yang merugikan dalam proses penegakan hukum ini harus presiden turun tangan. Itu seharusnya. Nah, kalau menurut Bang Marzuki masih efektif nggak hari ini KPK dikasih kekuasaan yang luar biasa, disupporting keuangannya luar biasa, kewenangannya luar biasa, tapi ternyata kan kasus-kasus besar terakhir adalah 8 triliun itu Kejaksaan Agung yang ngungkapin. Ya nggak? Kemudian KPK itu nangkap bupati 100-200 juta, jual beli jabatan di Palinas 300 juta misalnya, 1 miliar. Itu ditangkap seluruh bupati juga nggak ganggu keuangan negara kan, nggak makan APBD. Tapi yang misalnya ganggu duit APBN, pajak yang harusnya store 2 triliun diutak-atik 800 miliar, eselon 3 bisa main sehingga punya uang 500-an miliar. Itu rumah-rumah mewah yang kalau lihat di pinggiran Jakarta itu rata-rata umur 35 tahun ke atas semua. Dari mana? Dari pajak dan sebagainya. Nah, arti kan Kejaksaan Agung udah mulai efektif. Ya. Lalu banyak. Kalau KPK kan masih main-main gaya lama nih. Tunggu di tikungan, tangkap tek gitu. Keuangan negara nggak masuk juga gara-gara itu gitu. Nggak ada efeknya. Gimana menurut Bang Marzuki? Ya, setahun terakhir ini saya apresiasi Kejaksaan Agung. Setahun terakhir ini saya lihat ada keberanian untuk mengungkap korupsi-korupsi yang nilainya cukup signifikan. Triliunan, rata-rata triliunan. Dan justru KPK harusnya malu walaupun pada saat ditangkap dia 300 juta, sebenarnya korupsi itu sudah berulang. Korupsi sudah berulang, Bang. Jadi korupsi itu bukan senilai apa yang pada saat kejadian, tidak. Sudah berulang-ulang lah, capek orang lihatnya. Kehidupannya hedon, ketangkepnya memang nilainya kecil. Tapi secara total itu menghabisi APBD juga. Kita tahulah bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan di daerah nyetor di depan. 10-15%. Lah, sama dengan orang mengambil anggaran APBN melalui DPR, nyetor di depan kan. Nyetor di depan sampai ke daerah setor. Jadi memang kalau kejahatan korupsinya lebih masif dan lebih bobrok daripada zaman Orde Baru. Saya merasakan pada saat Orde Baru, saya sudah staf juga di perusahaan. Korupsi itu memang ada, tetapi mereka berbagi itu setelah kerjaan selesai semua. Baru mereka kasih sana sini. Kalau sekarang enggak, semuanya dibayar di depan. Sebelum kerja untuk dapat proyek itu udah bayar. Sudah di diskonto dulu di depan. Itu kejadian.
Dan itu hampir semua daerah melakukan hal yang demikian. Jadi memang kalau saya bilang nangkap bupati itu kecil, enggak kecil juga, Bang. Iya, iya. Tetapi mari berbagi tugas tanggung jawab. Artinya untuk yang begini misalnya, ini kejaksaan ya, saya ngurusin begini. Jadi itu lebih efektif daripada saling berkompetisi seolah-olah saling menunjukkan yang paling baik, paling bekerja ya kalau sebenarnya tak dihargai, tetapi akhirnya hanya kejar tayang dan juga hanya tebang pilih juga akhirnya. Tidak semuanya bisa ditindak secara sistematis ya, terorganisir dengan baik. Siapa yang kena ya kena, yang nggak kena banyak. Ya, lebih banyak lagi. Ya banyak yang nggak kena. Nah, makanya saya bilang kalau dibuka, siapa sih kepala daerah yang tidak korupsi? Ya. Saya pengen tanya, siapa kepala daerah yang tidak korupsi? Ya. Gitu. Bisa dihitung dengan jari. Loh, mau jadi gubernur, jadi bupati hilang duit puluhan miliar, gimana tidak korupsi? Ya. Sejelek-jeleknya dia jual komitmennya. Orang biayain tapi dia kasihkan proyek. Itu korupsi juga. Walaupun dia tidak menerima uangnya, dia lakukan prosedur dalam penunjukan, prosedur yang diatur itu korupsi juga. Jadi omong kosong kalau yang sekarang ini ada orang yang tidak pejabat ya, tanda kutip pejabat yang tidak korupsi pada saat kontestasi itu memerlukan dana besar. Nah ini yang harusnya diselesaikan. Kita tahu korupsi politik ini kan luar biasa. Biaya politiknya tinggi. Bahwa sistem politik yang high cost ini harus diselesaikan. Kok Ya. nggak ada yang menyentuh ini? Berkali-kali loh. Waktu saya menjabat dulu saya ingatkan bagaimana kontestasi itu sebaiknya negara yang membiayai. Tidak boleh ada calon itu mengeluarkan uang Rp1 pun. Dana partai politik begitu Pak. Betul. Itu kita udah bikin kajian. KPK udah kaji itu ya. Ada kajian. Yang sudah saya sampaikan waktu saya dengan Pak Busrom Kodas, saya sampaikan itu. Itu salah satu hasil kajian berikutnya Pak. Jadi artinya kalau dalam kontestasi kepala daerah kabupaten kota, mereka kasih kesempatan kampanye yang sama. Misal satu tempat mereka pasang baliho, atau dalam forum tertentu mereka tampil bergantian, atau slot di media, misalnya media elektronik si A sekian jam, durasi yang sama. Itu menurut saya lebih efektif, ya, lebih substantif daripada dibiarkan. Sekarang baliho di mana-mana. Ini baliho di mana-mana, uangnya nggak kecil, baliho itu miliatan loh. Iya Pak ya. Bayang baliho aja miliatan. Sekian bulan. Pasang itu yang beli mahal. Lebih mahal daripada nyetak baliho. Daripada itu balihonya. Biaya pasang tuh lebih mahal Bang. Iya. Operasionalnya lebih mahal. Izin juga Mas. Kalau izin sih melanggar semua. Melanggar semua itu. Kecuali tempat yang beli kayunya, upahnya. Kayunya apa itu melanggar semua itu. Nah, yang seperti ini harusnya diselesaikan. Karena itu di depan mata banget. Itu yang mengakibatkan mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya orang masuk ke politik itu tanda kutip ya, artinya mereka akan masuk ke dunia kriminal. Jadi salah satunya penyebabnya adalah itu yang paling dominan. Itu yang paling dominan. Itu berarti undang-undang pemilunya kah atau aturan PKPU yang mesti kita undang-undangnya harus kita perbaiki, kita tata. Tidak ada lagi partai politik yang menyewakan kendaraannya bayar sekian miliar sekian. Kalau ketahuan itu harusnya mahar politik dibubarkan. Mahar politik, suap apapun namanya, kalau menggunakan partai politik untuk dia maju membayar sesuatu itu harus dibubarkan. Itu korupsi juga nggak tuh? Mahar itu kan yang menerima penyelenggara negara. Gimana itu? Ketua umum menerima misalnya. Gitu, Bang. Kalau konteks undang-undang susah, mereka tidak pejabat negara. Tetapi yang kan ketua umum partai misalnya, kata ketua umum atau ketua wilayah lah, anggota DPRD. Kalau di anggota DPRD kena. Itu maksud saya. Ada beberapa ketua umum kan nggak menjabat. Iya, beberapa ketua umum nggak menjabat. Ketua umum nggak menjabat. Dia terima. Yang menjabat. Sekjen misalnya. Oh iya bisa kena. Walaupun itu mahar partai. Dia menerima sesuatu kalau ketangkep. Walaupun alasannya untuk partai sebagainya, dia menerima sesuatu, memfasilitasi, ikut serta. Kan harus begitu. Kalau Tapi KPK pernah ngomong tuh Bang. Karena bahwa mahar politik itu adalah korupsi misalnya.
Mereka menyebut juga, bukan mereka, kita menyebut juga kalau itu dikaitkan dengan penyelenggara negara. Tapi itu tadi kan banyak pimpinan partai kan dia tidak anggota DPR. Nah, jadi dia biasa. Tapi ada juga yang anggota DPR. Ada, itu biasanya dia bukan biasa, itu harusnya bisa dikenakan karena dia dia menerima itu karena jabatan. Iya, kan? karena jabatan. Ya. Jadi itu perbaikan yang harus dilakukan ya segera kalau memang negeri ini mau baik. Partai politik itu jangan lagi milik keluarga, milik kelompok, milik ketuanya, turunan, ketuanya. Ya kadang-kadang ini menyakitkan ya. Tadinya partainya dibangun, kemudian diambil alih, gitu kan, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan keluarga. Ini nggak baik, nggak sehat. Itu biang untuk melakukan korupsi. Kenapa? Kekuasaan tunggal itu dampaknya korup. Korup dia nerima setoran pasti. Omong kosong kalau tidak nerima setoran. Saya yakin benar pasti nerima setoran. Karena dia tidak menjabat jabatan negara, yang mengasih juga dengan cara tertentu juga tidak ada hubungan dengan negara. Akhirnya semuanya seolah berjalan seperti sangat permisif negara ini. Permisif sekali hal-hal demikian. Dilakukan pembiaran. Dan saya pernah menyatakan itu waktu saya DPR, semuanya nggak respon karena menikmati pimpinan partai, pejabat partai itu menikmati kondisi seperti jadi ini. Sumber untuk membiayai partainya, Pak. Harusnya negara dibiayai, negara membiayai partai. Nah ini yang harusnya dilakukan perubahan. Berapa kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan? Lebih besar daripada biaya partai. Dibiayai secara resmi oleh negara. Ini bisa dihitung. Kalau ini bisa dilakukan, partai ini jadi partai yang baik, semua orang akan mencalonkan kadernya. Tidak seperti sekarang, semua orang mencalonkan siapa yang bayar banyak. Ini rusak ke negara ini. Jadi kaderisasi di partai nggak ada, semua orang memanfaatkan partai sebagai alat untuk kekuasaan, tidak membangun kader. Padahal partai politik itu wajib melakukan kaderisasi untuk calon pemimpin. Nggak dilakukan sama sekali. Karena apa? Ya, karena aturan yang memberi ruang untuk melakukan seperti gitu. Jadi ini yang sebenarnya siapapun ya yang jadi pejabat ke depan harus melakukan perubahan seperti ini. Kalau kita mindset berpikirnya harus dirubah. Iya harus. Saya ini teriak kurang banyak apalagi. Karena saya nggak ada apa yang bisa dicari-cari salah aja. Kalau bisa dicari salah sih sudah masuk juga barangkali. Karena kerasnya saya bicara tuh Bang Saud. Saya sering lo ngomong apa adanya. Saya suka tuh Pak. Saya nggak pernah tedeng-aling-aling. Karena saya terus terang aja kata orang apalagi ketua DPR kan jatah Banggar dan sebagainya. Saya alhamdulillah 5 tahun nggak menyentuh Banggar itu. Dikasih jatah yang saya nggak menyentuh. Mau dipakai orang, saya bilang jangan. Karena nama saya akan terikut kalau dipakai orang. Jadi saya nggak mau. Nah, itu yang komitmen pemimpin seperti yang kita sampaikan pada orang-orang yang akan memimpin negeri ini. Baik. Jadi ini omongan Ketua DPR 2024. Ya memang beda sih Pak. Di periode ketika Pak SBY berkuasa itu Pak, itu kan ada sejumlah perpres yang dia buat ya. Strategi bagaimana Indonesia tuh, dan buktinya memang naik gitu. Selama Pak SBY itu naik ya terus gitu. Sampai di 34 gini pindah ke pemerintahan sekarang dia naik dikit. Terus sekarang jatuh lagi ke 34. Jadi secara pemerintahan, secara anti korupsi, pemerintahan 9 tahun yang sekarang ini itu ibaratnya nggak ada pemerintahan anti korupsi. Karena balik ke era Pak SBY pertama selesai Pak, 34. Itu udah 9 tahun Pak. Jadi itu kan semua kita kembali tadi style kepemimpinan, gaya Pak Marzuki di DPR, terus kemudian gaya presidennya kayak gimana, itu kan ada pengaruh besar. Ada efek terhadap. Menginspiring people, menginspirasi orang untuk tidak korup gitu, dan itu dibuktikan dengan angka yang naik, indeks persepsi itu, baru ini jatuh. Jadi maksud saya gini Pak, bahwa kalau kita katakan bahwa kondisi sekarang itu orang bilang itu sehat, berarti orang itu sedang sakit. Itu yang saya bilang di salah satu TV, saya bilang Pak. Kalau ada orang bilang Indonesia saat ini sehat, orang itu sedang sakit tuh. Udah jelas kok, ini terlihat kok. Pada era Pak SBY itu naik begini, terus. Walaupun ada era dia nggak naik ya, 1 tahun tuh datar gini, tapi dia naik terus.
Basically dia naik gitu. Dan targetnya waktu itu Pak SBY bikin Perpres tahun 35 itu 2035 Perpres tentang strategi. Strategi pemberantasan dan pencegahan jadi satu paket. Targetnya itu dia indeks persepsi korupsi kita itu 80 atau 70. Jadi mendekati Singapura. Ada target gitu loh, Pak. Makanya itu presiden punya peran. Iya, iya. Dia keluarkan Perpres. Perpres itu, Pak. Itu dicabut, bikin Perpres baru, pencegahannya dikedepankan, penindakannya ditutup gitu. Perpres yang baru menggantikan yang baru ini, yang sekarang ini. Itu dia cabut dengan alasan bahwa Perpres yang dibuat oleh Pak SBY itu sudah tidak sesuai dengan kondisi hari ini maksudnya. Oh gitu ya. Cara berpikir yang saya bilang itu, Bapak punya uang banyak, ini banyak, undang-undang kayak gimana? Kalau di hati di dalamnya ini masih nilainya itu tidak kuat di dalam pemberantasan korupsi, apalagi menginspirasi orang, dia nggak akan bisa apa-apa. Gitu. Baik, Mas Saud, ini kan Anda pernah menjadi atasannya Pak Firly. Ya kan? Berarti dia di deputi penindakan ya? Ya. Dan ada masalah, kemudian dia pindah ditarik jadi Kapolda Sumsel. Sekarang banyak kritikan terhadap Pak Firly ya dalam memimpin KPK hari ini. Sehingga mantan penyidik KPK Rosa Mala Dewi pun ngomong bubarin aja KPK hari ini. Oh. Ya. Rosa Mala Aritonang. Ya, sorry, Rosa Mala Aritonang. Ya. Itu pun ngomong. Sebaiknya kalau begini KPK-nya bubarkan aja. Sebelum Mega ngomong nih. Iya. Ya, artinya beberapa orang dalam KPK juga nyarankan untuk bubar. Ya. Kalau menurut saya sih jangan dibubarkan. Mungkin dikurangi perannya seperti di Hongkong dan sebagainya. Selaku mantan atasan ya dari Pak Firly, Abang lihat KPK hari ini seperti apa? Karena gini, saya flashback dulu nih. Dulu zamannya Samad mimpin KPK itu lebih parah. Pertama gini, zaman Bibit Chandra itu kan mereka mendapatkan devon ring dari Pak SBY. Oh ya, ada case, masih ada masalah kan? Ada case. Ya, ada case ya. Samad BW Novel diberikan devon ring. Ya. Terhadap oke lah masalahnya mungkin kecil. Mungkin sama aja sama kayak saya. KTP yang kartu keluarga lah, terus mengarahkan kesaksian palsu dan sebagainya. Artinya dalam hukum ini kan 1000 alasan kita bisa untuk menghukum orang, 1000 alasan juga kita bisa cari untuk tidak menghukum orang, kan gitu. Ya. Konflik of interest menjadi kunci di pimpinan KPK dan penyidik. Sepanjang ada konflik, apalagi konflik politik mau jadi wapres dan sebagainya, akhirnya itu yang akan makan korban. Dan tadi saya cerita Bang Saud bagaimana saya masuk yang mencalonkan si Samad menjadi calon wapres, tapi kadang nggak jadi. Saya udah ingatin Bang, sudah hati-hati, kita akan digigitnya suatu hari. Dan itu terbukti karena konflik of interest yang dia dikasih devon ring, yang kita diajar walaupun makan uang enggak semacam enggak. Nah hari ini ada isu Pak Firly juga masuk dalam bursa ya, disebut-sebut sebagai cawapres dan sebagainya, sehingga balihonya banyak beredar kemana-mana. Itu menimbulkan sinisme. Nah selaku mantan pimpinan, Abang lihat KPK hari ini pantas untuk dibubarkan atau tidak? Atau memang perlu dibubarkan? Kita cari lembaga lain seperti KPK yang mungkin lebih agak disempurnakan untuk menggantikan peran KPK, atau seperti apa Bang? Kalau saya bilang sih biar aja dulu pemerintahan yang sekarang ini berlalu. Kita terima aja dulu kita sakit-sakit gitu ya. Terus nanti pilih presiden yang benar untuk mengembalikan undang-undang KPK itu dikembalikan sehingga dia bisa kembali, paling tidak seperti periode sebelumnya. Saya harus berbangga di periode saya. Saya proven. Ya kan? Di periode Bang Saud sama Pak Agus termasuk sukses. Dari menurut kita ya. Ya, itu dalam pikiran saya gini, kalau bisa dikembalikan di situ, dia tidak lihat hijau kuning biru, tidak punya konflik of interest, kemudian dan seterusnya itu maksud saya adalah kalau bisa dikembalikan, ya kita akan bisa perform lagi. Tapi kita rakyat Indonesia harus milih presiden yang benar ke depan ini. Dari 3 calon utama ini yang bisa yakin benar anti korupsi siapa? Di antara 3 itu loh. Iya, saya punya pilihan, tapi nggak mau nyebut di sini saya. Iya. Orang itu adalah itu orang yang punya risiko
korupsinya, karena kita nggak bisa ngilangin. Amerika sendiri kan dia indeks persepsi korupsinya 70. Ya. Tapi masih tetap ada kan? Loh, kita kan tahu Trump itu melakukan 3 hal kan? Ya. Mempengaruhi orang supaya pura-pura nyerbu gedung putih, konspirasi, berbohong. Itu indeks persepsinya 70 loh Amerika. Apalagi negara kita indeks persepsi korupsinya 34. Anda yakin nggak konflik of interest? Termasuk dari 3 calon ini. Jadi makanya saya katakan kita hanya mencari orang yang resikonya rendah. Siapa di antara 2 ini yang sudah proven, yang sudah punya jejak karakter integritas yang jelas gitu. Sehingga kemudian kalau ditanyakan nanti dibubaran atau tidak, kita punya harapan. Oh, ke depan ini kita punya ya minimal kayak PSBY dulu lah, ya kan? Naik gitu loh, mau naiknya 2, naiknya 3, dia punya target, dia harus punya target, Pak. Kalau nggak punya target nggak bisa. Atau gini Bang, sorry, siapa Tom? Ini kan sebelum didaftar ke KPU, karena belum ada cawapres sebagainya. Kenapa nggak KPK ketemu dengan 3 orang ini untuk memberikan proposal cetak biru pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagus. Jadi ketemu dengan presiden, diadakan diskusi sehingga nanti siapapun jadi presiden itu menyetujui proposal yang diajukan oleh KPK misalnya begitu. Tapi kalau sekarang ini kurang keren karena dia di bawah pemerintah sekarang. Kan KPK sekarang di bawah pemerintah. Oh iya, rumput eksekutif. Iya, udah nggak keren gitu. Dulu keren. Presiden juga bisa sembarangan manggil pimpinan. Kalau sekarang kan ikut di sidang kabinet malah dia kan. Dia part of a problem, dia bagian dari masalah gitu loh. Jadi memang sekarang tapi ini. Kalau ketemu orang bagus sih bagus kan. Kalau ketemu yang nggak bagus dipergunakan semua mau. Sama Pak Marzuki udah kita jelasin bahwa semuanya itu tergantung style dan integriti setiap orang. Bahwa pokoknya kita tahu definisi mencuri itu apa, nggak usah diajarin lagi. Nggak ada undang-undang itu, Pak. Kita pakai KUHP aja lah, ya kan? Itu juga paham kan? Nggak ada undang-undang KPK, nggak ada undang-undang Tipikor. Undang-undang Tipikor yang nangkep kepala Basarnas kemarin kan undang-undang 3199. Tahun 71 kita udah punya undang-undang. Jadi nggak semeter undang-undang gitu, lebih kepada style dan national leadership-nya. Coba yang kata Pak Marzuki tadi bilang, awas lo ya, gue berhentiin semua lo. Diem Pak, pasti diem ya Pak ya? Iya. Takut. Berarti kan mau dibikin undang kayak gimana, tapi kalau pimpinannya berarti kan gini Bang, berarti kan the man behind the gun-nya. Siapa yang memegang senjatanya? Dan sejarah bangsa-bangsa besar juga gitu Pak. Konon di Amerika sendiri, dari sekian banyak presiden yang udah terbentuk itu sekian ratus mereka, itu cuma ada 4 presiden yang punya passion memberantas korupsi. Presiden pertamanya baru Obama. Yang ini saya lupa nama. Lincoln salah satunya, Abraham Lincoln. Yang pertama. Ya, itu nggak semua juga. Jadi artinya negara itu juga pasang surut gitu. Agak berbeda dengan Singapura ya terus gitu ya. Nah memang agak susah. Apalagi di tengah partai politik yang masih seperti sekarang ini. Iya kan? Yang punya uang yang berkuasa kan gitu agak susah. Jadi kan partai politik berkuasa ini bohir-bohir yang main pajak ini kadang yang nyokong. Nah, apalagi itu. Jadi makanya saya bilang kembali nih, kalau ada orang bilang Indonesia saat ini sedang sehat, orang itu sedang sakit. Itu udah pasti. Nggak tahu kalau Pak Marzuki setuju dengan saya. Jadi Bapak bisa berani bilang nggak bahwa di periode Bapak lebih bagus dari periode sekarang? Ada yang bagus, ada yang memang. Tapi overall lebih bagus. Lebih tertata. Nah, kan? Bahkan beliau yang menjalani kan. Lebih jelas. Tertata yang dulu kan sistematis. Karena Bapak yang menjalani tahu kan apa yang Bapak lakukan di sana. Sekarang ada kagetan banyak kan. Jadi ya karena begini. Saya paham juga. Sebaik-baiknya presiden, kalau dia tidak mempunyai kekuasaan politik memegang pimpinan partai, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Di era sekarang di mana partai politik itu berkuasa menentukan jalannya republik ini. Coba-coba misalnya Pak Jokowi melakukan sesuatu yang nggak cocok dengan ini, bisa dikeroyok di parlemen, bisa diimpeach Pak. Jadi jangan terlalu yakin orang yang tidak memiliki kekuasaan di partai memimpin negeri ini bisa dia bernegosiasi dengan dia. Dia nggak punya kepanjangan tangan untuk bernegosiasi. Kalau dia punya sebagai, makanya kita ini selalu ketua umum yang dicalonkan sebagai presiden supaya dia mempunyai kekuatan politik untuk bernegosiasi di DPR. Perlu negosiasi di DPR. Betul. Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan itu berjalan lebih baik. Tanpa itu dia nggak bisa melakukan apa-apa. Percaya saya. Jokowi dia tidak memiliki itu. Maka dia susah untuk bermanuver tanpa
Karena dia nggak punya kekuasaan di PDIP. Apalagi di partai yang lain. Jadi terombang-ambing. Supporting politiknya nggak begitu kuat. Hari ini dia ngomong ini, begitu besok ditegur ya. Dia memang berani melawan. Karena kekuasaan nggak di tangan dia. Kalau saya lihat Pak Jokowi orangnya baik sih ya. Tapi mungkin lingkarannya yang membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini pandangan saya bertemu berapa kali, komitmennya jelas, tapi begitu dia nggak bisa, ya karena ada tekanan sebagainya dia nggak bisa apa. Kita sering ketemu, ada berapa kali saya ketemu dan bicara tentang pendidikan, punya pemikiran yang bagus, tapi begitu mau ke actionnya. Enggak punya dukungan politik. Nah, itu yang persoalan di negeri ini. Makanya saya ingin menyampaikan, kalau kita mau baik, benahi dulu sistem kepartaian kita. Ya, sistem itu jelas Pak. Itu titik awalnya. Awal kita untuk memperbaiki kehidupan bernegara berbangsa. Sehingga partai politik tidak menjadi kuda tunggangan bagi oligarki. Oligarki kan menunggangi. Karena apa? Mereka perlu untuk dukungan berkontestasi, dukungan operasional dan sebagainya. Gimana mereka menjalankan partai politik kalau tidak dapat dukungan daripada para penguasa ekonomi kita? Jadi kalau orang paham, maka satu-satunya cara untuk perbaiki bangsa ini, pertama sistem kepartaian kita yang harus dirubah. Kalau sistem kepartaian kita rubah, tidak akan gini terus Pak. Tidak ada lagi partai politik bisa dikendalikan. Kenapa? Negara di sana yang berperan, negara yang berkuasa mengendalikan partai politik tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan peran negara. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau tetap seperti sekarang, siapapun nanti presidennya, saya tidak yakin negeri ini akan banyak berubah. Tidak yakin. Karena untuk mengelola katakanlah partai politik ini untuk bisa mandiri dengan dia tergantung ke negara daripada pada oligarki ya. Pak, ada uang 349 triliun loh. Itu yang diumumkan Mahfud, kasihkan aja ke partai itu, selesai Republik ini. Jadi bukan kita nggak punya uang untuk biaya partai politik. Iya, itu hanya dia. kemauan politik saja. Artinya ada goodwill dari negara, pemerintahan untuk memperbaiki ini. Jadi kalau siapapun presidennya, kalau nanti mau merubah Republik ini, lakukan pertama reformasi dalam sistem kepartaian kita. Itu dulu. Bahwa partai karena kekuasaan politik, dari sana mulai. Karena kekuasaan dari sana. Jangan lagi partai politik itu merupakan sumber terjadinya banyak kriminalisasi di negeri ini. Tindakan-tindakan kriminal bersumber dari sana. Orang menyetor, lakukan tindakan kriminal. Nggak mungkin kan? Dia untuk berkontestasi nerima sesuatu, ujungnya kriminal. Jadi perbaiki ini. Kalau ini kita perbaiki, yang lain gampang. Baik. Bang Saud, kali ini sudah 40 hampir 50 menit kita ngobrol tanpa terasa. Jadi kita minta closing statement dari Bang Saud soal perlu atau tidak dibubarkannya KPK ini. Ya, sudah tadi kita udah berdiskusi bahwa negeri ini sedang sakit. Kita perlu dokter yang merawat ini dari hari ke hari. Semuanya harus dicek, tekanan darahnya dicek, kolesterol, semuanya banyak yang perlu dicek. Tadi kan kita bilang, salah satunya tadi partainya, kita bicara pajak, tadi Bu Rio bicara sumber daya alam, kita bicara KPK-nya. Kalau kita anggap dia bagian dari sistem dari tubuh kita ini, sakit parah ini akan menjadi seperti ini nggak pada periode ke depan. Makanya kita juga tadi udah bicara presiden, walaupun Pak Marzuki sedikit skeptik. Kalau kita tetap sistem partainya seperti sekarang, mau presidennya kayak apa juga nanti dia nggak mampu gitu. Ya, tapi makanya saya tadi bilang paling mencari orang yang paling kecil resiko korupsinya aja paling nggak. Siapa dari antara calon ini yang paling minim resikonya. Jadi sebaiknya kata-kata untuk membubarkan itu harus dijelaskan
kondisionalnya ya Pak. Ya. Sama dengan teman-teman yang saya bilang tadi itu dari satu perguruan tinggi terkenal, mereka membentuk sebuah studi anti korupsi, bahkan mereka bilang, saya nggak sebut orangnya, bahkan memang dari awal sebelum Ibu Mega ngomong ini udah ngomong keluar. Ketika Undang-Undang 19 itu keluar, bubarin, nggak ada gunanya. Karena harapan dia begitu tidak bisa terjawab seperti yang dilihat oleh publik. Tapi kan mereka mungkin melihatnya tidak punya vested interest. Ya kan, tidak punya konflik of interest gitu. Nah, jangan-jangan orang yang bilang bubar ini punya konflik of interest. Ini yang berbahaya. Karena mungkin dia bilang, dia nggak bisa ini tuh bertindak sesuai dengan keinginan saya tuh. Kan itu yang kita nggak boleh, itu konflik of interest. Jadi makanya interest kita itu adalah sebaiknya ya sebagaimana waktu kalau kita ambil contoh lah yang kembali ke Pak SBY, dia bikin Perpres, interestnya itu adalah untuk kepentingan yang lebih baik dan berkelanjutan, sustainable, indeks persepsi korupsi 2035 itu 80 atau 70 dekat Singapura, ya itu bisa gitu. Jadi negeri ini kalau kita biarkan seperti ini akan tambah sakit terus karena sistem politik belum berubah, KPK-nya makin parah, dan saya justru agak banyak khawatir ke depan. Bukan kita nggak punya apa-apa, tapi kemudian secara ekonomi kita akan inefisien, tidak efektif dan seterusnya, dan ini berbahaya buat kita ke depan. Pada bagian lain kita cerita 2045 bicara bicara apa segala macam cita-cita. Dalam kondisi kayak gini, saya pikir kita nanti akan masuk hanya jadi konsumen teknologi aja. Jadi kita nggak bisa meng-create sebuah upaya yang buat Indonesia lebih stabil, naik itu terus ke depan gitu. Baik, Bang Marsudi, terakhir closing statementnya. Tadi kita bicara, dan ini sudah sering kita bicara korupsi ini udah kayaknya nggak pernah tuntas masalahnya. Karena apa? Kita tidak pernah mencari simpul penyebab utamanya itu. Kita selalu menyelesaikan akibat. Selalu di hilirnya, bukan di hulunya. Itu yang saya lihat selama ini. Makanya tadi saya sampaikan, reformasi di sistem kepartaian ini merupakan keniscayaan. Kalau ini sudah kita lakukan, ke hilirnya ini lebih mudah. Karena partai yang baik akan membawa sistem politiknya nanti menjadi baik. Semuanya undang-undang akan dihadirkan, undang-undang yang benar-benar akan berpihak pada masyarakat, tidak seperti kemarin undang-undang Minerba dalam satu malam bisa ketok palu. Kan nggak bisa. Saya yakin Pak Jokowi nggak bisa. Kalau di zaman Bapak itu nggak bakal kejadian tuh Pak ya. Iya, saya kira Pak Jokowi nggak bisa berbuat itu. Kenapa? Kekuasaan mereka jadi begini, penguasa dan dia pengusaha itu paling berbahaya. Dia membuat kebijakan yang dia juga menguntungkan usaha dia. Itu yang paling berbahaya di negeri ini. Dan itu dilakukan. Mungkin bisa dilihatlah beberapa orang yang berkuasa dengan kekuasaan bikin kebijakan, dengan kebijakan untuk menguntungkan usaha dia. Ini korupsi yang luar biasa masifnya dan sangat besar kerugian negara. Nah, jadi artinya apa? Ya, kalau tidak kita tata hulunya, ya kita akan kejadian seperti ini. Jadi kita harus sampaikan kepada calon presiden, kalau mau merubah negara ini, ya hulunya ini harus kita perbaiki. Oh gampang Pak, hulunya setahun selesai. Tahun kedua apa? Tahun ketiga apa? 5 tahun indeks persepsi korupsi kita pasti akan naik. Saya yakin itu. Jadi tahapannya jelas. Kalau kita selesaikan hilirnya saja, kita bicara di sini terus, padahal yang di sini yang mengangkangi kekuasaan ini terus saja nggak bisa diapa-apain, ya nggak bisa apa-apa juga. Ini mengangkangi Pak udah. Dengan kekuatan uang yang luar biasa, dengan mengangkangi kekuasaan, nggak bisa apa-apa kita. Siapapun yang berkuasa sama aja. Baik. Ada Gio mengatakan bahwa jika parpolnya baik, maka baiklah negara itu. Dan ukuran bagus atau tertibnya sebuah negara adalah ketika partai politiknya kerjanya bagus dan partai politiknya tertib. Itulah pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di Politik Taktis minggu depan. Terima kasih.
Terima kasih Bang Saud. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Alhamdulillah.